Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan kelompok 1 akan menyajikan topik bahasan materi tentang konsep dasar sumber belajar. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desa Made Anifa Wijaya, dengan NIM 2011-011041 yang bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya presentasi dan diskusi. Selanjutnya, kemudian saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 yang akan bertugas sebagai penyaji materi. Yang pertama yaitu ada Ibagus Made Sakti Wirasatya dengan NIM 2011-011036. Selanjutnya, ada Putu Indah Wulandari dengan NIM 2012-021194. Selanjutnya, ada Komang Chandra Mahesa Dharma Dewa GT dengan NIM 2011-031131. Dan yang terakhir, ada Imade Yogi Setiawan dengan NIM 2011-031274. Adapun rangkaian sesi yang akan kita lalui bersama dalam presentasi kali ini. Yang pertama ada sesi penyajian materi. Yang pertama yaitu ada pengertian sumber belajar. Yang kedua yaitu jenis-jenis sumber belajar. Yang ketiga yaitu manfaat sumber belajar. Dan yang keempat yaitu fungsi sumber belajar. Dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sesi klarifikasi kegiatan presentasi oleh dosen pengampu mata kuliah. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi penyampaian materi. Kepada penyaji, saya persilakan. Di sini saya akan menyajikan materi tentang pengertian sumber belajar. Baik, apa itu pengertian sumber belajar? Sumber belajar adalah semua sumber yang meliputi data, orang dan barang yang digunakan oleh peserta didik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan, biasanya dalam situasi informal untuk memberikan kemudahan belajar. Baik, selanjutnya itu pengertian sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sudrajat. Sudrajat mengungkapkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu baik secara terpisah maupun secara terkombinasi dalam bentuk data, ilustrasi, ataupun orang sehingga mempermudah proses pendidikan yang mencapai tujuan belajar. Baik, yang kedua yaitu dari ahli Fatah Syukur NC mengumumkan bahwa sumber belajar adalah segala apa, daya, lingkungan, dan pengalaman yang dapat digunakan pendidik untuk mendukung proses pengajaran yang efektif dan efisien sehingga dapat mempermudah penyampaian belajar. Yang ketiga yaitu dari Agus Shuldikin mengungkapkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu baik secara terpisah maupun secara terkombinasi dalam bentuk data, ilustrasi, ataupun orang sehingga mempermudah proses pendidikan yang mencapai tujuan belajar. Baik, selanjutnya akan ditunjukkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sumber belajar. Secara garis besar terdapat dua jenis, yaitu sumber belajar yang dirancang atau learning resources by design, yang merupakan sumber belajar secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Contohnya seperti buku pelajaran, modul, program VCD pembelajaran, program audio pembelajaran, transparansi, CAI, atau Computer Assistant Instruction, dan Programmer Instruction, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan atau learning resources by utilization,
yang merupakan sumber belajar yang didesain secara khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan serta diterapkan untuk memanfaatkan keperluan pembelajaran. Contohnya surat kabar, siaran TV, pabrik, museum, kebun binatang, tenaga ahli, pemuka agama, dan masih banyak yang lainnya. Dari ACT atau Association of Education Communication Technology mengklarifikasikan bahwa sumber belajar dibagi menjadi 6 jenis, yaitu message, people, material, device, teknik, dan setting. Next slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat sumber belajar. Nah, yang pertama, untuk memberikan pengalaman belajar secara tidak langsung dan konkret kepada siswa. Yang kedua, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi, diadakan, atau dilihat secara langsung dan konkret. 3, menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Yang keempat, menganalisis dan berkembang lebih. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi sumber belajar. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas pelajaran dengan jalan, yaitu mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Kemudian, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi, sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah. Kemudian yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual, dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara perencanaan program pembelajaran yang lebih sistematis, pengembangan bahan pelajaran yang dilandasi oleh penelitian. Kemudian yang keempat, lebih menetapkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar, penyajian informasi dan bahan secara lebih konkret. Kemudian yang terakhir, memungkinkan belajar secara seketika, yaitu mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret. Kemudian, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Baik, adapun kesimpulan pada materi hari ini yaitu salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran adalah sumber belajar. Ketersediaan sumber belajar dapat mendorong peningkatan kemampuan siswa dalam memahami materi ajar. Pada sistem pengajaran tradisional, sumber belajar masih terbatas pada informasi yang diberikan oleh guru, sehingga aktivitas belajar siswa kurang berkembang. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan sumber belajar dapat semakin berkembang. Guru harus mampu memilih sumber belajar yang sesuai agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyajian materinya rekan-rekan, dan kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi pada presentasi kali ini. Dan kami juga mohon saran dan kritik yang membangun. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1, saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.